Hati-hati loh kalau main-main ke desa terpencil, kayak di film-film, biasanya penduduknya tuh aneh-aneh. Kalau kalian gak hati-hati, bisa jadi aja nyawa kalian yang akan menjadi taruhan. Pada tahun 1927, seorang turis yang berasal dari kota Arkham yang bernama Robert Olmsted, yang merupakan ahli barang antik amatiran, berkunjung ke desa pelabuhan ikan terpencil yang bernama Innsmouth di New England untuk melihat bangunan-bangunan tua yang ada di sana. Sebuah desa fiktif karangan H.P. Lovecraft dalam karyanya yang berjudul The Shadow over Innsmouth yang diterbitkan pada tahun 1931. Baru aja nyampe di gerbang desa, pandangan sinis dan gak bersahabat pun langsung tertuju pada Robert. Namun, Robert dengan percaya dirinya tetap lanjut untuk mengelilingi Innsmouth. Warga-warga di sana sangat pendiam. Gaya jalannya aneh, baunya amis, padahal gak ada orang yang jualan ikan. Kepalanya menyempit, matanya lebar, dan hidungnya tidak mancung kayak orang-orang Amerika. Setelah selesai berkeliling, Robert lalu singgah ke sebuah bar sambil menunggu bis untuk kembali ke kota Arkham. Robert melihat seorang warga lokal yang bernama Zadok Allen, seorang pria tua yang sedang duduk di pojokan dengan bentuk tubuhnya terlihat normal, tidak seperti warga desa pada umumnya. Robert pun memberanikan diri untuk menawarkan sebotol minuman. Ya, mana tahu Zadok ini orangnya asik dan bisa diajak ngobrol. Dan ternyata Zadok ini orangnya juga friendly. Nah, mulailah mereka mengobrol-ngobrol santai, hingga lama-kelamaan Zadok mulai menceritakan sejarah kelam yang terjadi di desa Innsmouth. Dan disinilah Robert pun mengetahui rahasia besar yang menyeramkan dari desa ini. Pada awal abad ke-19, sebelum desa ini maju seperti sekarang ini, kondisi Innsmouth benar-benar buruk karena hasil tangkapan ikan yang sangat sedikit. Mereka menjadi desa yang sangat miskin. Hingga suatu hari, salah satu warga mereka yang bernama Kapten Obed Mars yang baru saja kembali berlayar setelah melakukan pelayaran untuk berjualan hasil-hasil laut mereka, kembali ke kampung halamannya di Innsmouth. Obed menceritakan pengalaman-pengalamannya saat ia berlayar di sepanjang Samudra Pasifik untuk berdagang. Ketika berada di perairan Pulau Carolines, Obed singgah di Pulau Pohnpei. Di sana, Obed bertemu dengan orang-orang suku Kanak yang menawarkannya untuk menjadi pengikut mereka untuk menyembah makhluk laut yang disebut The Deep Ones. The Deep Ones ini adalah ras humanoid amfibi yang tinggal jauh di dasar laut, cerdas, berbentuk seperti manusia, namun mirip juga seperti ikan. The Deep Ones ini memiliki sisik dan insang. Kulitnya berwarna hijau keabu-abuan, mengkilap, licin. Perutnya berwarna putih dan memiliki bentuk mata yang bulat dan besar. Punggung bergerigi, serta tangan berselaput dan bercakar, dan leher berinsang. Khususnya, mereka memiliki kepala yang mirip dengan ikan, dengan mulut yang dipenuhi gigi tajam, dan mata yang tidak bisa berkedip. Mereka bergerak berbeda dengan manusia pada umumnya. Mereka bergerak secara melompat, dan kadang-kadang bergerak dengan posisi merangkak. Meskipun The Deep Ones adalah makhluk yang tinggal di laut, namun mereka juga dapat muncul ke permukaan dan bahkan dapat bertahan hidup di darat dalam jangka waktu yang cukup lama. The Deep Ones ini merupakan makhluk yang abadi, namun mereka juga dapat mati jika mereka dibunuh atau mengalami kecelakaan. Dikatakan, mereka melayani makhluk yang dikenal sebagai Father Dagon dan Mother Hydra, serta Cthulhu. The Deep Ones tinggal di sebuah kota yang disebut Weyhinnkley yang berada di bawah pulau bebatuan Devil Reef yang diyakini sudah ada di sana selama kurang lebih 80.000 tahun. Para pengikut The Deep Ones mengorbankan manusia, dan sebagai gantinya, The Deep Ones akan memberikan mereka hadiah berupa perhiasan emas dan produksi ikan yang banyak dari hasil laut. Selain menuntut nyawa, The Deep Ones juga menuntut para penduduk asli untuk kawin dengan mereka agar menghasilkan keturunan. Anak dari hasil perkawinan antara The Deep Ones dengan manusia disebut keturunan hybrid.
yang memiliki penampilan manusia normal ketika masih kecil, dan setelah dewasa, hybrid yang sudah mempunyai organ tubuh yang lengkap, seperti the Deep Ones, akan turun ke laut untuk bergabung dengan yang lain di tempat asalnya. Dalam beberapa generasi, pulau itu sudah dikuasai oleh keturunan hybrid. Seiring berjalannya waktu, penduduk di pulau asli itu telah dibantai oleh penduduk pulau sebelah karena rahasia mereka telah terbongkar. Namun sebelum itu, Obed Mars telah diinisiasi ke dalam kultus The Deep Ones. Ritual ini diyakini sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Obed menceritakan pengalamannya agar warga Innsmouth tertarik untuk menjadi pengikut The Deep Ones. Beberapa warga yang telah putus asa dengan keadaan ekonominya pun memutuskan untuk bergabung dengan kultus tersebut. Untuk memuluskan rencananya, Obed pun menghasut pengikut barunya untuk mengusir para pemuka agama yang bertugas di desa Innsmouth. Mereka diam-diam berlayar ke Devil Reef. Di sana, mereka melakukan ritual dengan upacara yang aneh dan sangat menyeramkan. Mereka melakukan ritual ini hampir setiap hari. Tidak lama kemudian, beberapa anak remaja pun mulai hilang satu persatu. Tak lama kemudian, Obed dan para pengikutnya pun mulai go public tentang kultusnya ini. Jadi mereka udah nggak pakai sembunyi-sembunyi lagi. Mereka mengklaim bahwa hasil tangkapan yang melimpah itu adalah berkat usaha mereka. Ditambah lagi, para pengikutnya Obed pun mengenakan perhiasan emas. Beberapa warga Innsmouth yang telah dibutakan dengan harta dan uang, ya fan-fan aja dong join ke kultusnya si Obed. Sedangkan para warga yang akal sehatnya masih dipakai, jelas menolak kultus yang dibawa oleh Obed. Obed lalu membentuk agama baru di Innsmouth, yaitu Ordo Esoteric Dagon, dan menjadi satu-satunya agama yang diakui di Innsmouth. Pada tahun 1846, warga-warga yang tidak setuju dengan ajaran Obed berencana untuk menangkap dan memenjarakan Obed dan para pengikutnya. Mereka udah nggak tahan dengan ajaran Obed, karena para warga yang tidak setuju ini perlahan-lahan hilang tanpa jejak, dan mereka menganggap bahwa ajaran Obed ini merupakan aliran sesat yang menyembah iblis. Mereka akhirnya berhasil menangkap dan memenjarakan Obed dan para pengikutnya. Namun, sebelum mereka memutuskan akan memberikan hukuman apa kepada Obed dan para pengikutnya, tiba-tiba saja The Deep Ones muncul dari laut untuk mencari tahu mengapa para penyembah mereka tiba-tiba berhenti mempersembahkan kurban kepada mereka. Warga-warga Innsmouth ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Makhluk yang menyeramkan muncul dari dasar laut. Separuh dari penduduk kota dibantai, dan yang selamat dipaksa untuk menikah dengan para The Deep Ones untuk menghasilkan keturunan hybrid. Siapapun yang tidak setia pada kultus atau membocorkan rahasia Innsmouth kepada orang luar akan dikorbankan. Pada awal abad ke-20, sebagian besar penduduk Innsmouth yang kurang dari 400 orang merupakan makhluk hybrid, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan cucu-cucu dari Obed. Mereka menjalani kehidupan layaknya manusia sambil menunggu metamorfosis menjadi The Deep Ones yang sempurna, lalu kemudian kembali ke laut untuk memulai kehidupan abadi di Way Hindley. Namun, yang tidak disadari oleh Obed, The Deep Ones ternyata sangat membenci manusia, dan mereka berencana untuk menguasai daratan. Makhluk-makhluk hybrid yang ada di Innsmouth diberikan perintah untuk menikahi manusia yang berada di luar Innsmouth, dengan tujuan untuk mengubah semua manusia menjadi keturunan hybrid. Kemudian, dengan kemampuan animal control-nya, The Deep Ones akan menggunakan Shoggoth, makhluk setinggi 15 kaki seperti amoeba, untuk membangun kerajaan The Deep Ones di permukaan bumi. Pelan tapi pasti dan tanpa disadari, keturunan makhluk hybrid pasti sudah lahir di segala penjuru New England. Setelah akhirnya selesai bercerita, Zadok melihat ombak aneh mendekati dermaga,
dan memberitahu Robert bahwa ia ketahuan memberitahukan rahasia di desa ini. Zadok memaksanya untuk segera meninggalkan desa. Robert cukup terkesima dengan ceritanya Zadok, meskipun ia nggak percaya dengan ceritanya. Begitu Robert pergi, Zadok menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Ternyata, bus yang ditunggu oleh Robert mengalami gangguan. Ia pun tak punya pilihan lain selain menginap di hotel. Saat malam harinya, ketika ia mencoba untuk tidur, ia mendengar suara-suara sidik di pintunya, seolah-olah ada seseorang yang sedang mencoba masuk. Karena ketakutan, Robert langsung melarikan diri melalui jendela kamar. Untuk mengelabui warga, Robert bertingkah seperti mereka dengan menirukan cara jalan mereka yang aneh. Setibanya di rel kereta api, Robert sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia melihat bahwa para warga sedang melakukan ritual pemanggilan The Deep Ones. Cerita kakek tua yang ia temui tadi siang ternyata benar dan bukan karangan. Sesaat kemudian, Robert pun melihat kedatangan makhluk menyeramkan dengan kulit abu-abu kehijauan, kepala seperti ikan, dengan mata tak berkedip, insang di leher, dan tangan berselaput. Dan makhluk itu berkomunikasi dengan suara yang tidak dapat dipahami. Robert pun pingsan, tetapi pada keesokan harinya ketika ia siuman, tak ada seorang pun di sana, dan ia tidak terluka. Setelah kembali ke Arkham, Robert pun langsung melaporkan kejadian ini ke kepolisian Arkham. Militer Amerika bertindak cepat. Mereka lalu menyerang kota Hindley dengan torpedo dan menangkap semua warga Innsmouth. Di sisi lain, setelah mengalami kejadian ini, Robert pun mulai mendapatkan mimpi-mimpi aneh. Ia bertemu dengan The Deep Ones yang bernama Petiali, yang mengaku sebagai neneknya. Di dalam mimpinya, Petiali mengatakan bahwa kota mereka sama sekali nggak hancur oleh serangan kapal selam militer Amerika. Dan untuk sementara waktu, mereka tidak akan muncul ke permukaan sampai pada waktunya mereka akan muncul dan menyerang daratan sebagai penghormatan kepada Yang Agung Cthulhu. Setelah sekilas melihat Shoggoth, Robert pun terbangun dan bentuk tubuhnya berubah menjadi seperti warga di Innsmouth. Robert pun tidak terima dan ia mencoba untuk bunuh diri. Namun, ketika ia hendak menodongkan pistol ke kepalanya, ternyata tekad untuk bunuh dirinya tidak sebulat itu. Alhasil, ia pun tidak jadi bunuh diri. Selanjutnya, Robert pun menggali silsilah keturunannya. Petiali ternyata adalah istri kedua Obed, dan Robert adalah cucu dari pendiri Ordo Esoterik Dagon. Akhirnya, Robert pun mulai menerima takdir hidupnya. Dan setelah ia akhirnya memiliki bentuk tubuh sempurna seperti The Deep Ones, ia pun kembali ke kota asalnya di Hindley. Well, sekian cerita singkat tentang The Deep Ones. Jika kalian punya kritik, saran, atau mungkin referensi lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. And see you in another page of history. Bye-bye!